kami tidak pernah tahu bahwa ada kawasan kehutanan di Desa Kuaklalo. Begitu membangun bendungan ini, baru kami tahu bahwa ada kawasan kehutanan di Desa Kuaklalo. Hanya satu saja tuntutan kami, bahwa kalau boleh kawasan itu ditiadakan di Desa Kuaklalo, Walecala, sehingga kami bisa hidup. Karena urat nadi kehidupan kami ada di kawasan yang pemerintah sementara bangun. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Kiat pembangunan yang sedang digelorkan baik dari pemerintah pusat hingga di tingkat pemerintah desa, tentunya banyak hal pembangunan yang telah dilakukan. Untuk itu masyarakat Indonesia perlu tahu bagaimana kiat-kiat pembangunan real di pemerintah desa. Saat ini saya sedang berada di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taibinu, Kabupaten Kupang, dan hadir di samping saya Kepala Desa Kuaklalo, Yayerus Mau, akan siap memberikan penjelasan informasi publik terkait dengan hal-hal real kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang dan akan dilakukan di pemerintah desa ini. Selamat siang Bapak Kepala Desa. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya. Ya, kita hari ini bersyukur berjumpa dalam situasi sehat walafiat. Tentunya ini adalah juga berkat-berkat lain yang perlu kita syukuri dari hari ke hari. Ya. Bapak Desa perlu masyarakat Indonesia tahu tentang kiat pembangunan yang sedang Bapak Desa hampir 3 tahun jalani pemerintahan desa sebagai koordinator, sebagai penanggung jawab, dan sebagai banyak hal prototipe di masyarakat desa, khususnya Kuaklalo. Informasi masuk ke redaksi kita terkait dengan banyak hal kegiatan pembangunan di sini. Tentunya suara Bapak Desa saya persilahkan untuk memberikan penjelasan publik terkait dengan hal-hal yang telah Bapak lakukan. Suara Bapak saya persilahkan. Terima kasih Bapak. Nama saya Yayerus Mau, Kepala Desa Kuaklalo, masa bakti 2017-2026. Kami masyarakat Desa Kuaklalo merasakan bahwa masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo, kami masyarakat desa baru merasakan kemerdekaan itu terjadi. Selama kepemimpinan presiden yang lain, kami merasa kami masih dijaga, khususnya untuk kami Indonesia bagian timur, terkhusus kami masyarakat desa Kuaklalo. Sehingga masa Bapak Joko Widodo kami merasa bahwa kami telah merdeka dengan adanya program-program pemerintah yang dicetuskan oleh Presiden. Ada dana desa yang dikucurkan buat kami, bahwa pembangunan kami lihat bahwa jalan raya yang seugiannya belum bisa kami masyarakat menikmati, tetapi lewat program dana desa masyarakat karena kebutuhan mereka bisa mengangkut bahan-bahan jualan mereka, contoh seperti kelapa, pisang dari Mamar, mereka bisa antar ke pasar tidak memakai biaya-biaya yang sangat berat karena masalah transportasi satu. Yang kedua, bahwa soalan pengembangan ekonomi yang ada di Desa Kuaklalo, dana desa itu membiayai mereka. Jadi masyarakat boleh berkembang dengan ternak sapi, ternak babi, ternak ayam. Lebih khusus kami di Desa Kuaklalo, inovasi yang kami buat ialah tenun ikat itu. Kami angkat kembali untuk kalau bisa mama-mama ya, sekian lama mereka tidak punya penghasilan, mereka boleh tumbuh kembang dengan tenun ikat. Dan di sini ada 6 kelompok tenun ikat yang sementara mereka bekerja dan modal mereka sementara di masing-masing kelompok dasawisma itu sekitar 2 atau 3 juta dalam modal kelompok mereka untuk sementara.
sementara. Peningkatan mutu strategi dalam kaitan pelayanan langsung kepada masyarakat ya. Ada juga informasi yang kita tahu bahwa sementara di wilayah desanya Bapak ini sementara ada pembangunan bendungan yang oleh masyarakat umum atau sudah dipublikasikan bahwa itu bendungan Manikin atau Tehmo. Nah, itu informasi kami perlu tahu juga tentang kondisi ini seperti apa. Apakah komunikasi dari pihak Kementerian PU dalam kaitan dengan dalam hal ini balai wilayah sungai itu seperti apa dalam kaitan dengan pendekatan-pendekatan sosial. Terima kasih Bapak. Pada prinsipnya kami masyarakat desa Kuaklalo persoalan pembangunan 100% dukungan moral luar biasa. Berangkat dari awal survei kelayakan dan untuk pembangunan bendungan ini bertempat di desa Kuaklalo dan warga masyarakat desa Kuaklalo yang membawa tim Solara, mereka ada di lokasi dan mereka meneliti tentang kelayakan dari bendungan tersebut. Kemudian dinyatakan layak. Kemudian yang menjadi persoalan ialah begitu pembangunan ini mau dikerjakan, ada statement bahwa wilayah yang sementara mau membangun bendungan Tehmo Garing Manikin, mereka menyatakan bahwa itu adalah kawasan kehutanan. Nah, seluruh warga masyarakat Kuaklalo kaget oleh karena sekian lama mereka tidak pernah tahu bahwa wilayah tersebut adalah kawasan kehutanan. Oleh karena itu, masyarakat menuntut agar kalau boleh kawasan ini dibebaskan, kemudian pembangunan tetap berjalan. Kami telah bersurat kepada Bapak Bupati Kupang, Bapak Dewan mereka, PU, kemudian Balai Sungai dan Kehutanan untuk kalau bisa mereka menyikapi persoalan ini sehingga kawasan ini dibebaskan. Karena kawasan yang ditentukan masa mamar-mamar yang jadi urat nadi kehidupan dari masyarakat itu sendiri itu diklaim menjadi kehutanan. Kemudian masyarakat akan makan dan minum di mana? Ini pertanyaan yang besar. Oleh karena itu harapan kami kalau bisa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten menyikapi persoalan tersebut, karena persoalan pembangunan kami tidak mampu untuk membendung, karena kami juga setuju untuk kalau boleh kita bisa maju satu langkah lagi dari tahun-tahun kemarin. Tetapi kalau boleh kawasan ini ya keluar dari Kuaklalo dan Onecala sehingga pembangunan ini bisa berjalan dan kami bisa menikmati air tersebut. Karena pada dasarnya ilmu air dia akan mengalir ke bawah, dia tidak akan naik ke atas. Karena itu harapan kami pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten bisa memperhatikan hak-hak daripada kami masyarakat desa Kuaklalo. Awal sosialisasi itu seperti apa sih sampai ketika perjalanan pembangunannya baru Bapak mereka tahu bahwa ini berada dalam kawasan lingkungan hutan lindung. Ya, terima kasih Bapak. Jadi awal sosialisasi bahwa sosialisasi itu pembangunan bendungan di wilayah desa Kuaklalo, desa Baumata Timur, desa Bokong, desa Onecala, dan desa Soba. Ada 5 desa yang kena dampak dari pembangunan bendungan itu. Tetapi sosialisasinya bahwa mau membangun bendungan. Kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah kawasan. Seyogianya mereka mengatakan bahwa pembangunan bendungan ini tidak perlu sosialisasi karena itu kawasan kehutanan. Sehingga masyarakat merasa bahwa tidak pantas karena kehutanan, seyogianya kehutanan dari awal tahun sebelumnya mereka menyatakan bahwa ini adalah kawasan. Mungkin ada bukti-bukti ada di situ yang mereka pasang contoh papan atau ada pilar-pilar yang mereka pasang di sana sehingga kami tahu jelas bahwa oh ini adalah bendungan, kawasan kehutanan. Tetapi sosialisasi tuntutan kami sampai hari ini. Contoh,
bendungan Menikin seogianya kali itu yang tempat untuk membangun itu adalah Tehmo. Tetapi karena usulannya katanya Menikin, maka Menikin itu yang di depan lalu Tehmo disambung dari belakang supaya menjawab tuntutan kami. Kemudian soal kehutanan. Kehutanan ini kami tidak pernah tahu bahwa ada kawasan kehutanan di Desa Kuaklalo. Begitu membangun bendungan ini, baru kami tahu bahwa ada kawasan kehutanan di Desa Kuaklalo. Sehingga kami tidak bisa membatasi pembangunan karena air yang ada itu demi kehidupan. Karena air itu bisa menghidupi segala sesuatu. Dari manusianya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, semua akan tumbuh. Semua akan hidup karena air. Oleh karena itu, hanya satu saja tuntutan kami, bahwa kalau boleh kawasan itu ditiadakan di Desa Kuaklalo, Walecala, sehingga kami bisa hidup. Karena urat nadi kehidupan kami ada di kawasan yang pemerintah sementara bank. Jadi maksud Bapak Desa itu yang ditiadakan itu bendungannya atau kawasan kehutanannya. Kawasan lingkungan pembangunan silakan, tetapi statement bahwa kawasan itu ditiadakan. Ya. Tentunya kawasan itu juga harus ditandai dengan bukti-bukti real atau fakta lapangan yang menunjukkan bahwa ini adalah kawasan hutan lindung. Ya. Tentunya ini akan menjadi satu dialog yang berkesinambung terkait dengan pihak-pihak yang punya kewenangan ke sana.